Ya, alhamdulillah MBGR yang ke-31 ini sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir, mudah-mudahan istiqomah terus, forum ini dijalankan karena teman-teman harus punya orang teman, punya tempat ngobrol. Eee, Makin tua kan makin nggak punya temen ya. Nah, kalau udah punya tempat ngobrol soal soal bisnis biasanya, kita menemukan blind spot-nya dan itu menarik menarik buat saya. Jadi yang mau join, join aja tiap Jumat jam 16 sampai 17.30 MBGR ini forumnya online bebas kayak gini via Zoom. Kita tutup aja dengan jargon MBGR, sukses dan berkembang sama-sama. Dadah, assalamualaikum, sampai jumpa Jumat depan. Ya, teman-teman, itulah keseruan MBGR yang ke-31. Jadi MBGR ini apa? MBGR ini adalah mentoring bisnis gratis. Jadi ini gratis, sebenarnya sebenarnya ya ini cuma ngumpul biasa aja, tapi namanya biar keren mentoring bisnis gitu ya. Jadi kita ngumpul ngobrolin bisnis itu aja Jumat 16 sampai 17.30. Sederhana sekali. Mau join kapan aja bebas. Jumat ini join, Jumat depan gak join lagi bebas karena ini forumnya forum bebas. Intinya adalah kalau kita punya tempat ngobrol, jujur aja banyak sekali blind spot yang kebuka, mata batin saya kebuka gara-gara si forum MBGR ini. Dan pengakuan teman-teman yang lain juga sama. Jadi kalau teman-teman mau join, join aja. Join dulu Telegram grupnya di ganirozaki.com. Nah, yang mau saya bahas tadi tentang MBKR yang ke-31 tadi, ada dua konteks yang menurut saya menarik. Ini kurir dimatiin atau enggak. Nah, ini lagu lama banyak banget yang nanya soal ini karena memang si kurir itu kasusnya macam-macam ya. Tiap daerah tuh kasusnya macam-macam. Misalkan di daerah tertentu JNT-nya bagus, terus di daerah B JNT-nya jelek, lambat lah apa dan macam lain sebagainya. Terus di daerah C JNT-nya bagus tapi JNE-nya jelek. Ah, macam-macam. Memang kompleks dan unik pasti setiap seller mempunyai masalahnya sendiri. Jadi ada yang nanya gimana kalau antar aja ditutup katanya di bukan ditutup dimatikan karena antar aja menurut beliau ini yang punya toko ya painful lah buat tokonya dia. Jadi kalau dimatikan seperti apa? Diawali dengan nanya kayak gitu dan rata-rata yang jawab sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh apa. Secara kesimpulan ya nggak ngaruh-ngaruh amat, nggak ngaruh-ngaruh amat ke penjualan. Kalau misalkan kita nutup satu kurir, satu atau dua kurir, asalkan bukan yang major ya. Contohnya kayak Shopee Express. Bisa nggak ya Shopee Express dimatiin? Rasanya nggak bisa. Cuman ya begitu. Jadi kalau yang major kayak Shopee, lalu GNT, saya rasa kalau dimatiin itu akan ngaruh ya. Tapi kalau yang lainnya antar aja sebenarnya cukup banyak ya. Tapi kalau memang misalkan painful buat Anda dan setelah ditimbang-timbang kalau saya deaktifin antar aja ternyata banyak yang batal lah, terus susah lah lain sebagainya, jauh lah lain sebagainya, ya matiin aja lah. Karena kayaknya nggak ngaruh-ngaruh amat. Cuman kalau Shopee Expressnya sendiri atau Lazada Express, kalau Lazada nggak bisa dimatiin ya. Jadi secara umum matiin satu atau dua kurir yang bukan major no problem. Jadi jangan ragu. Apalagi setahu saya waktu saya belanja ternyata mungkin saya salah waktu saya belanja saya nggak pernah menemukan pilihan kurir. Saya nggak pernah menemukan saya mau diantar JNE deh nggak pernah. Sekarang ya mungkin kedepannya justru betul-betul nggak bisa milih sama sekali. Mungkin untuk efisiensi jangan-jangan ongkir Bandung Jakarta lebih murah JNT. Jangan-jangan ongkir Jakarta Semarang lebih murah pos, jangan-jangan. Jadinya dihitungin secara sistem lebih efisien mana sehingga lebih hemat, lebih win-win buat semuanya, buat pelanggan bayarnya lebih murah, lebih cepat dan lain sebagainya. Kedepannya teknologinya akan seperti itu. Jadi kesimpulannya sekali lagi, kurir off 1 2 menurut saya no problem. Lalu bukan menurut saya ya, menurut teman-teman yang tadi ya, eh, saya 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 menganut hal itu dan teman-teman yang tadi join juga yang komentar menganut hal yang sama ya itulah pentingnya punya komunitas jadinya punya teman itu aja tapi ya punya teman harus harapannya yang positif ya maksudnya kalau lagi apa ya yang membangun bukan yang destruktif kalau punya teman malah destruktif malah kita yang jadi malas-malesan malah jadi berleha-leha ya itu enggak juga. Tapi insya Allah yang bagian ini insya Allah positif, konstruktif buat keberlangsungan bisnis kita. Lalu yang menarik lagi dari MBGR tadi, kita harus jeli lihat peluang. Ah ini klise banget. Pebisnis harus jeli lihat peluang ya. Iyalah, semua juga tahu. Nah, cuman memang ada beberapa apa ya, beberapa case-case. Tadi ada dua case ya. Satu contoh jeli melihat peluang toko lain pada libur nih lagi lebaran, tapi dia jualan. Terus ada teknik-tekniknya biar jualannya tetap laku meskipun karyawannya lagi libur atau bahkan karyawannya dimasukin sama sekali lah. Kalau libur lebaran kan ini kasusnya kayak lebaran ya. Kalau libur lebaran gimana mau kerja? Oh, ada tekniknya. Ada tekniknya ya sederhana ya. Pekerjakan orang yang
non muslim yang nggak lebaran. Atau ya cari orang sebelah rumah, kalau orang yang nggak mudik di sebelah rumah ya mau lebaran atau enggak kan dia di sebelah rumah ya, ya bisa kerja juga. Jadi ya harus jeli lihat peluang dan bagaimana kita menangkap peluang tersebut itu juga penting. Lalu kalau di fashion masalah trending warna, kita harus lihat, harus jeli lihat peluang trending warnanya itu apa sih tahun ini, secara global atau lokal ya. Kalau secara global kayaknya terlalu berlebihan ya, tapi kalau secara lokal harusnya bisa dilihat. Nah, caranya gimana? Kayak kemarin ya, lagi rame tuh hijau sage. Memang rame sih hijau sage. Tapi gimana biar kita tahu trending trending warna kah atau peluang-peluang lain lah. Nah, ini jujur aja saya juga nggak bisa bilang karena itu menurut saya ya, menurut saya sejauh ini kalau melihat peluang yang bagus itu tergantung jam terbang, tergantung guts feeling. Guts itu apa? Sense atau insting, insting jualan, insting bisnis Anda seperti apa. Nah, kalau secara teori, insting kita disebut expert itu kalau sudah 10.000 jam. Jadi kalau Anda sudah jualan 10.000 jam, bukan jualan, melakukan hal yang sama 10.000 jam, bisa dibilang guts feeling terada, insting Anda terhadap hal tersebut, itu patut dipercaya atau patut diperhitungkan. Jadi untuk melihat peluang, sejauh mana Anda sering menganalisis peluang, kalau sudah 10.000 jam Anda menganalisis peluang, kemungkinan analisis-analisis selanjutnya akan keberhasilannya, tingkat keberhasilannya akan lebih baik. Ya begitu, memang memang nggak mudah, tapi memang itulah adanya. Sekian aja. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat yang mau dapat materi seperti ini. Ya boleh join MBGR, join dulu Telegram grupnya di ganirozaki.com. Insya Allah setiap Jumat menjelang jam 16 akan saya share link Zoom-nya. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.